Unit Harda Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung berhasil membongkar praktik mafia tanah di lingkungan agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya ASN BPN Bandar Lampung, Jalis Dawami, Honorer Aditya Novantri, dan wira swasta Ujang Suryadi. Para tersangka bekerja sama membeli tanah dari balai lelang yang dilakukan tersangka Ujang seharga 800 juta rupiah. Namun hanya dibayarkan 150 juta rupiah yang diurus oleh Rio, oknum dari balai lelang, dan kini masih dalam proses pencarian petugas dalam bentuk sporadik. Lalu kedua rekannya yang merupakan ASN dan honorer di ATR BPN Bandar Lampung berperan mengganti nama pemilik sertifikat tanah. Salah satunya sertifikat hasil PTSL yang belum diambil pemiliknya dan diganti atas nama Ujang. Modus mereka saling bekerja sama dengan mencari dan menyasar tanah-tanah yang kosong yang memungkinkan belum didaftar ulangkan maupun belum dikelola oleh pemiliknya. Uang yang dibayarkan Ujang kepada oknum ASN untuk merubah sertifikat sebesar 75 juta rupiah, namun saat diamankan petugas hanya 17 juta rupiah. Selain itu, barang bukti lainnya yang berhasil diamankan yaitu 2 sertifikat palsu, 4 sporadik milik Ujang yang isinya palsu, 2 handphone serta kwitansi. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana mengatakan, dari tahun 2021 sampai sekarang, Polresta Bandar Lampung sudah menangani 4 perkara yang terkait mafia tanah dengan korban lebih dari 1 orang. Berbagai modusnya adalah bekerjasama dengan rekan-rekan dari BPN diperlukan sehingga memudahkan penyidik untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, hingga tim penyidik bisa menyelesaikan laporan warga yang merasa kehilangan hak tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami akan melakukan press release mengenai ungkap perkara mafia tanah yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Jadi dalam pengungkapan ini kita telah bekerja sama dengan semua pihak, terutama juga dengan rekan-rekan dari BPN, sehingga memudahkan kami untuk melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan. Nah, di tahun 2021 sampai dengan sekarang awal 2020 kita sudah menangani 4 perkara yang terkait dengan tanah. Ini bisa dikatakan sebagai bagian dari mafia tanah. Kenapa? Karena orang-orang ini korbannya bisa lebih dari 1 orang, ya, dengan berbagai macam cara dan modus. Kini para tersangka dikenakan pasal berlapis, diantaranya pasal 266 KUHP, pemalsuan akta otentik dengan ancaman 7 tahun penjara, dan pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen, ancaman 6 tahun penjara. Randy Mahardika melaporkan.